selamat datang di KRS Kupas Rekam Singkat bersama aku Najwa yang akan menemani kalian pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan dosen yang spesial. Beliau ini adalah dosen di FEB UM yang sudah menyelesaikan studi S3-nya di luar negeri loh. Wah, keren banget nggak sih? Kalian penasaran nggak gimana nih perjalanan beliau dalam menempuh studi S3-nya? Nah, langsung aja. Kalau gitu kita sambut Bapak Nurdin Zanki. Selamat datang, Oke, Bapak. selamat pagi Mbak Najwa. Ya. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, Bapak Zanki ini merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Malang dengan kepakaran kewirausahaan. Nah, beliau ini menempuh S3 di Malaysia ya, Iya, Pak? betul Di betul mana di itu, Pak, kalau boleh Malaysia. tahu? Oke, di University Kebangsaan Malaysia atau National University of Nah, Malaysia. kalau boleh tahu itu di Ya, tahun berapa, Pak? saya ambil S3 ini sebetulnya pada masa COVID ya waktu itu, tetapi pada saat saya mendaftar nih, eh, itu masih belum COVID. Jadi awal 2020 saya mendaftar Awal ya. 2000. Terus kemudian kan pada saat itu mau masuk ternyata COVID. Nah, akhirnya di situ saya postpone, saya tunda kan. Saya tunda selama 1 semester. Saya ambil di 2020 akhir. Nah, ternyata di 2020 akhir itu masih COVID juga. Akhirnya tetaplah saya ambil itu. Berarti Jadi di Malaysia di tahun 2020 akhir ya, Pak? ya, mulai tercatat sebagai mahasiswa itu di 2020, tetapi saya ke Malaysia itu di 2022 ya, baru Hmm. ke sana karena kan memang waktu itu tidak diperkenankan untuk perjalanan ke luar negeri gitu. Lalu, apa yang memutuskan Bapak untuk memilih berkuliah di Malaysia? Kenapa kok nggak di negara lain atau mungkin di Indonesia yang lebih dekat? Mhm. Ya, itu ceritanya, saya sebetulnya kan belum pernah ya, artinya, tidak kepikiran akan kuliah ke luar negeri pada saat itu, gitu. Terus kemudian, eee, ada apa, dorongan ya, ada dorongan dari, fakultas gitu bahwa dosen-dosen muda pada saat itu, diwajibkan untuk, studi ke luar negeri. Nah, terus kemudian ini bagi saya merupakan suatu tantangan juga kan, mumpung ada kesempatan gitu, terus kemudian, eee, Malaysia adalah salah satu negara yang diperkenankan oleh, universitas pada saat itu. Nah, terus kemudian saya pikir, ketika di Malaysia itu jarak tempuhnya juga tidak jauh gitu, terus kemudian, saya rasa secara, culture juga tidak begitu, berbeda ya dengan Hmm. Indonesia, sehingga, di pikiran saya pada saat itu, gimana saya bisa kuliah di luar negeri, tetapi, saya masih bisa sering balik ke Indonesia, Hmm. seperti itu. Dan yang menarik lagi Mbak Najwa, eee, pada saat itu saya memiliki informasi bahwa kuliah di luar negeri itu ada 2 model ya. Yang pertama adalah riset mode atau kuliah by riset, Ya. terus yang kedua mixed mode. Artinya ada perkuliahan, terus kemudian, ada riset juga gitu. Nah, ternyata yang by riset ini, jadi menempuh kuliahnya itu hanya selama 1 semester. Terus kemudian yang lainnya, by riset. Nah, seperti itu. Akhirnya saya berpikir, "Oh, ini menarik ini, kuliah by riset ini," gitu. Kalau ngomong-ngomong soal Mhm, culture nih, Pak, mhm. itu kalau di Malaysia tuh kayak beda banget nggak sama yang di Indonesia? Atau mungkin masih ada kesamaan atau bagaimana? Mmm, kalau culture di Malaysia itu tidak jauh berbeda ya. Suasananya itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di, Indonesia gitu. Mmm, saya berbicara tentang, lingkungan ya. Jadi kalau yang ada di lingkungan kita, ngomong pakai bahasa Indonesia pun, mereka juga tahu gitu kan. Hmm. Lah itu akan memudahkan kita, ketika berkomunikasi. Tetapi memang, ada beberapa istilah gitu ya Mbak Najwa ya yang, kadang ketika kita ngomong dengan bahasa Indonesia mereka juga tidak tahu, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah gitu untuk, menghindari miskomunikasi gitu.
Terus kemudian ada sesuatu hal yang menarik Mbak Najwa di Malaysia itu menurut pandangan saya ya pada saat stay di sana gitu. Eh, Terkait dengan kedisiplinan waktu. Nah, jadi orang Malaysia itu terkait dengan waktu itu sangat disiplin banget. Ya, saya pernah dengan teman sendiri gitu. Biasa kan ketika kita berada di Indonesia seperti itu ya, misalkan kita terlambat 5 menit atau 10 menit itu adalah suatu hal yang biasa gitu ya. Apalagi dengan teman gitu kan. Iya. Dengan teman teman dekat lagi gitu. Terus kemudian pada saat itu saya pernah terlambat itu 15 menit lah waktu itu karena perjalanan gitu kan. Lah, apa yang dikatakan sama teman saya, Zanki, ini di Malaysia gitu. Orang Malaysia itu sangat menghargai waktu gitu. Untung saya kawan kamu, kalau kamu dengan orang lain sudah ditinggal. Nah, seperti itu sangat, nah apa? Itu menjadi suatu pembelajaran yang apa ya berharga sih bagi saya terkait dengan itu. Terus kemudian kedisiplinan pada saat antri, ya. Jadi di sana itu betul-betul kalau belum waktunya mereka antri itu antri dengan tertib itu kan. Terus kemudian pada saat eh, apa itu berkendara. Nah, berkendara kalau di kita membunyikan klakson itu kan biasa ya. Iya. Din gitu kan. Nah, biasa biar minggir gitu. Tetapi kalau di Malaysia itu ternyata ketika kita membunyikan klakson ternyata di situ adalah tandanya orang itu sudah marah gitu. Nah, jadi eh, mereka itu sangat menghargai ya hal-hal yang istilahnya hak orang lain. Itu dilarang merokok, tidak ada orang yang merokok di tempat umum ketika sudah ada larangan dilarang merokok gitu. Nah, Selama di sana nih Pak, kan selain dari tadi yang apa namanya tantangan di kedisiplinan, itu ada tantangan lain nggak Pak yang Bapak hadapi selama di Malaysia itu? Atau mungkin sewaktu berkuliah, atau mungkin dari lingkungannya bagaimana? Oh, tantangan tentunya pasti ada ya ketika kita menempuh apalagi di luar negeri gitu. Yang paling saya rasakan itu adalah terkait dengan tantangan dari keluarga. Ya, jadi pada saat saya kuliah itu saya kehilangan dua orang ibu sekaligus. Ya, jadi pada saat itu kan memang COVID ya. Ya, jadi ibu saya itu ibu mertua itu meninggal karena COVID. Terus kemudian yang ibu saya itu meninggal karena memang sakit. Tetapi pada saat itu tidak berselang lama ya, artinya kurang dari 1 bulan. Kedua Deketan ibu saya berarti ya. meninggal itu, jadi pada saat itu otomatis saya shock ya, saya shock, kaget kan dengan meninggal dua orang yang saya sayangi gitu kan. Nah, ternyata di situ uh, saya harus apa? Tetap harus menyelesaikan kuliah, tetapi di satu sisi ini juga saya merasa gimana gitu. Terutama saat itu istri saya juga kan biasanya dekat dengan ibunya gitu Iya. kan. Terus kemudian saya tinggal ke Malaysia gitu. Lah pada saat di sana itu yang saya pikirkan gimana yo keadaan anak saya, keadaan istri saya gitu ditinggal dengan sama ibunya. Nah itu sesuatu hal yang sangat apa tantangan yang sangat saya rasakan ya saat itu. Berarti pada waktu itu Bapak masih sering bolak-balik ke Malaysia, Indonesia, atau stay di Malaysia saja? Lah inilah apa yang saya katakan tadi, ternyata salah satu pemikiran saya ketika saya berada di Malaysia itu ketika nanti ada apa-apa gitu, saya bisa pulang gitu kan. Nah, ternyata kondisi itu betul-betul terjadi. Artinya ketika istri biasanya dengan orang tua, kan saya tinggalnya dengan ibu mertua kan waktu itu. Terus kemudian ibu mertua sudah tidak ada, istri otomatis juga perlu dukungan secara psikologis. Nah, saya mau nggak mau harus sering bolak-balik Malaysia, Indonesia.
Nah, Sering seperti bolak-balik itu. berarti ya, Pak. Itu salah satu apa ya? Salah satu kelebihannya sih kuliah di Malaysia. Jadi lebih dekat Lebih untuk dekat. Nah, ngomong-ngomong nih Pak soal S3. Mm-mm, mm-mm. Program doktoral yang Bapak ambil itu apa, Pak? Untuk temanya? Saya ambil konsentrasinya itu di kewirausahaan. Kewirausahaan. Mbak Najwa, kewirausahaan. Lalu untuk penelitiannya itu tentang apa? Yang Nah, penelitian saya juga tentang kewirausahaan. Jadi kawan-kawan yang mau kuliah di Malaysia gitu ya, atau kuliah di manapun di luar negeri gitu ya. Jadi kan ada istilahnya riset mood atau kuliah by riset itu. Nah, bedanya ketika kuliah by riset itu pada saat kita apply, kita sudah mempersiapkan proposal dulu. Nah, proposal itu adalah sebagai salah satu syarat dokumen yang dibutuhkan untuk kita submit ke universitas. Nah, pada saat kita submit itu kita sudah merancang nih, saya nanti tentang apa gitu, risetnya gitu kan. Nah, pada saat itu saya tertarik dengan kewirausahaan, terus kemudian saya fokuskan kewirausahaan yang ada di Malang. Artinya bahwa riset itu kita sudah punya ancang-ancang nanti apa yang akan kita teliti, terus kemudian di mana tempat penelitian itu dilakukan. Nah, sehingga pada saat nanti kita diterima di sana, supervisor ya, kalau di kita pembimbing istilahnya, itu mereka tidak akan jauh dari itu. Artinya kita nggak tahu nanti supervisor kita siapa. Nah, di sana kan juga ada spesialis-spesialis kan, sama seperti di kita. Nah, berdasarkan proposal itu nanti akan dilihat sama supervisor kira-kira siapa yang tertarik. Nah, saya Lalu juga pada terkait saat dengan kewirausahaan. Lalu pada saat S3 nih Pak, apakah ada momen atau temuan nih yang wah gitu yang bisa memperkaya pandangan Bapak tentang oh ini tuh bisa ini ya kayak gitu mungkin. Terkait dengan riset. Iya, terkait dengan riset Oke. yang Bapak ambil. Terkait dengan riset, ada sesuatu hal yang menarik bagi saya ya. Kalau riset saya kan fokusnya itu adalah terkait dengan peran kewirausahaan ya di dalam pengentasan kemiskinan. Nah, bagi Mbak Najwa, saya tanya dulu nih, nggak apa-apa ya. Iya. Kalau kewirausahaan itu yang paling penting apa sih? Kalau buat saya sendiri sih ya kan usaha nih Pak. Jadi gimana cara biar kita bisa sukses dan dapat banyak untung ya berarti. Kalau buat saya sendiri sih Pak. Oke. Mbak Najwa punya usaha nggak saat ini? Orang tua ada. Orang tua. Oke. Artinya di situ kalau di riset saya ini, saya mengambil riset terkait dengan pengentasan kemiskinan perusahaan. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa keterbatasan modal itu menjadi penghambat. Ya, saya nggak punya usaha karena saya nggak memiliki modal nih. Nah, tetapi saya melihatnya kok ada ya orang-orang yang dulunya itu dia tidak beruntung secara finansial, tetapi dia bisa sukses melalui kewirausahaan. Nah, itu sebetulnya yang saya gali. Nah, saya menggali itu apa sih sebetulnya sumber daya yang mereka miliki. Kan dikatakan bahwa modal atau finansial itu merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam memulai suatu usaha. Tetapi teman-teman yang dia background-nya adalah keterbatasan secara finansial, tetapi mereka bisa membangun usaha. Apa yang mereka miliki gitu kan. Nah, ternyata ada sesuatu hal yang menarik di situ. Salah satu yang saya kaji itu terkait dengan resource atau sumber daya. Sumber daya yang dimiliki oleh orang miskin, katakanlah seperti itu ya. Jadi di sini beberapa temuan saya terkait dengan sumber daya itu ada satu adalah sosial kapital. Sosial kapital di sini itu ada keluarga, kan? Terus kemudian ada teman, terus kemudian di situ ada mantan bos mungkin pada saat dia bekerja. Nah, itu sosial kapital. Terus kemudian ada human capital. Mereka punya pengalaman,
terus pengalaman pada saat mereka bekerja, terus kemudian pengalaman mungkin pada saat mereka sekolah gitu kan. Terus kemudian ada financial capital juga. Tetapi yang menarik dari financial capital ini, Mbak Najwa, eh, di dalam financial capital ini tidak satupun dari responden saya nih, partisipan yang saya wawancara ini, itu mengatakan bahwa pada saat mereka memulai usaha, itu mereka menggunakan modal dengan cara berhutang. Ya, saya tanya nih, kenapa kok modalnya tidak dari berhutang Pak atau Ibu gitu kan? Ternyata jawaban mereka itu sama gitu. Mereka mengatakan, Pak, kalau kita usaha dengan memulai usaha dengan cara hutang ini, usaha ini kan belum tentu berhasil, Pak. Tetapi kita ngangsurnya ya, nyicil ya Cicil. bahasa Jawanya ya, nyicil itu kan sudah pasti. Nah, nanti bagaimana kalau misalkan kita usahanya ini nggak berhasil, kita malah tambah Rugi. rugi. Lah, terus gimana Ibu memulai usaha untuk modal awalnya gitu? Nah, ternyata peran sosial kapital itu bisa untuk mengcover kebutuhan dari modal ini. Artinya bahwa ada temannya itu ya, yang istilahnya meminjami uang Ya. untuk usaha ini, orang ini, tetapi dia tidak kasih bunga ya. Dia tidak kasih Jadi cuma bunga, meminjamkan meminjam saja. terus kemudian tidak kasih batasan waktu gitu. Wes ini ada modal kamu pakai usaha aja dulu. Terus kembalikannya gimana ya? Mengembalikan kalau kamu nanti sudah sukses gitu. Terus kemudian eh, mereka juga ada apa? Tabungan kecil. Tabungan kecilnya itu bukan berarti dalam bentuk uang, bahkan tidak dalam bentuk uang fisik gitu ya. Biasanya kan orang desa itu ketika ada rezeki atau apa gitu kan dibelikan perhiasan toh. Ya. Anaknya itu kasih Perhiasan. anting-anting, kasih cincin. Nah, terus kemudian mereka juga pakai cincin gitu. Eh, Ternyata ketika mereka punya ide usaha itu yang mereka gunakan. Ya, mereka memulai dari situ. Nah, Gitu. itu yang menarik ya bagi saya. Dan ternyata teman-teman yang mau memiliki usaha sebetulnya eh, ini ya untuk teman-teman mahasiswa ini sebetulnya kalian itu lebih beruntung ya dibanding para partisipan saya. Artinya kalian memiliki orang tua yang siap support kalian, kalian memiliki teman-teman kalian. Nah, itu manfaatkan semuanya sehingga nanti kalian bisa memulai usaha. Jadi nggak ada istilahnya, oh saya nggak punya modal gitu, enggak. Sudah dipersiapkan gitu ya. Artinya bisa kok usaha tanpa modal besar itu bisa jalan. Lalu nih mungkin Bapak ada satu pesan atau mungkin nasihat yang ingin Bapak sampaikan kepada mungkin para dosen muda atau mahasiswa yang saat ini sedang mempertimbangkan atau mungkin sedang menjalani program studi doktoral. Oh ya, oke. Program studi doktoral itu apalagi di luar negeri ya, itu sangat menarik sekali. Artinya bahwa eh, kalian di sana nanti akan memiliki banyak teman, ya, akan memiliki pengetahuan yang luas. Terus kemudian nanti kalian bisa jalan-jalan di sana, bisa explore sesuatu yang belum ada di Indonesia gitu. Hal-hal yang menyenangkan aja yang perlu kalian pikirkan dulu, ya. Itu akan memotivasi kalian nantinya. Terus kemudian eh, hal yang perlu dipersiapkan yang tidak bisa istilah didadak ya, itu adalah terkait dengan bahasa. Tetapi teman-teman nggak usah khawatir ketika misalkan ini bahasa ternyata belum memenuhi ini, ya, belum memenuhi. Jadi di luar itu juga ada istilahnya eh, kita mendapatkan letter of acceptance, tetapi istilahnya
kondisional. Artinya secara bahasa mungkin belum memenuhi, tetapi nanti di sini kalian bisa mendapatkan LOA dulu, letter of acceptance, terus kemudian kalian bisa ambil dua strategi ketika kondisi seperti ini. Satu adalah mempersiapkan bahasanya dulu, nanti di Indonesia kalian nanti tinggal kasih sertifikatnya ke universitas, atau yang kedua ikut kelas bahasanya yang ada di sana. Nah, ketika nanti di situ bahasa itu sudah memenuhi, ya, nanti di situ kalian bisa untuk mengikuti kelasnya. Nah, terus kemudian pikirkan kekuatan kalian. Nah, kalian kuat di riset nih, misalkan. Maka di situ ambil yang by riset. Nah, di sini nanti tagihannya kalau di kampus saya sana kan berbeda ya. Kalau by riset itu publikasinya 2 di jurnal internasional bereputasi ya di Scopus. Kalau yang tidak by riset itu 1. Terus kemudian pertimbangkan juga masalah budget ya. Ini sangat penting. Kira-kira dalam menyelesaikan studi ini budgetnya itu nanti seperti apa pembiayaannya. Di luar negeri itu juga banyak beasiswa kok ya. Jadi ini teman-teman salah satu yang saya dapatkan ya dari studi di luar negeri itu, ternyata di sana itu banyak sekali beasiswa yang bisa diakses. Hampir di sini kan ada beasiswa ongoing ya. Di luar negeri sana juga ada beasiswa ongoing. Terus kemudian ternyata di luar itu juga ada apa istilahnya berbagai macam beasiswa yang juga disediakan oleh kampus itu sendiri. Dan di situ juga apa bisa diakses di Malaysia itu kalau mengajukan beasiswa ada namanya beasiswa apa itu zakat atau apa itu ya. Ketika apply itu banyak dapatnya daripada tidak gitu. Jadi nggak usah khawatir ketika kita punya pengalaman, punya kesempatan ya, ambil aja kesempatan itu untuk bisa studi di sana. Seperti itu Oke, Mbak Najwa. wah luar biasa sekali ya pengalaman Ah, Bapak Zanki ini waktu kuliah S3 di Malaysia. Terima kasih Bapak sudah berbagi pengalaman dengan teman-teman. Semoga ilmunya juga bermanfaat buat teman-teman semua. amin, amin. Oke, Terima kasih Mbak teman-teman. Najwa. Iya, Bapak. Oke, teman-teman, jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Dadah.